Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat untuk Bapak Ibu guru, serta anak-anak sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Di mana pada saat ini saya, Sutia Karmila bersama Pak Yosi akan menyampaikan tentang budaya positif, ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Halo. Hai. Oke, baik. Bapak Ibu, ini materinya kita enjoy saja ya. Ya. Saya pengennya ketika Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian mengikuti pengibasan dari tentang materi budaya positif ini bisa disimak dengan sebaik-baiknya. Oke, kita nyanyi dulu lah, Pak Yosi. Di sini 1, 2, 3. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 hey! Oke, baik. Bapak Ibu, terkait penerapan budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan nanti. Untuk materi pertamanya saya yang akan menyampaikan ya. Selanjutnya nanti guru hebat rekan CGP saya dari SMP 2 yang akan melanjutkan. Apa itu budaya positif? Sebelum masuk ke materi Bapak Ibu, saya menyampaikan tentang konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar terciptanya keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan itu tadi sejalan dengan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, berdasarkan tema Merdeka Belajar dan tujuan pendidikan nasional ini Bapak Ibu, maka tujuan dari pendidikan kita itu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana bisa terwujudnya profil pelajar Pancasila? Nah, profil pelajar Pancasila dapat terbentuk ketika didukung oleh lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Agar terciptanya lingkungan yang aman dan menyenangkan, maka perlu adanya budaya positif. Ya. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sini adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan di kelas atau di sekolah yang bisa menanamkan nilai-nilai kebijakan pada peserta didik. Dan kebiasaan-kebiasaan positif ini disepakati bersama sehingga berpihak kepada peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Maka perlu awal tahun ajaran itu idealnya ketika kita masuk di kelas kita membuat sebuah keyakinan kelas yang berpijak pada nilai-nilai kebijakan sehingga menjadi pegangan ya bagi anak-anak ketika melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, bukan karena disuruh, tapi itu memunculkan motivasi dari dalam diri peserta didik itu sendiri, atau disebut dengan motivasi intrinsik ya, bukan dari luar atau motivasi eksternal. Karena beda ketika segala sesuatu yang dilakukan itu berasal dari motivasi dirinya sendiri,
itu nanti dia melakukan sesuatu tentu lebih bertanggung jawab seperti itu. Nah, dalam menerapkan budaya positif ini Bapak Ibu, sebagai guru kita harus menempatkan diri dalam posisi kontrol dulu. Kalau awalnya seorang psikiater dan pendidik itu Glaser ya, beliau menyampaikan dalam teori kontrolnya itu, yaitu posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Ketika siswa melakukan kesalahan, dia langsung dihukum. Malah kadang hukumnya itu tidak sesuai dengan kesalahannya. Maksudnya hukumnya itu tidak mendidik. Contoh, anak-anak disuruh membuat pagar taman, ya. Mereka disuruh bawa bambu dengan kayu seperti itu. Nah, yang tidak bawa disuruh berlutut. Gimana mendidiknya? Beda ketika yang tidak bawa, yang tidak bawa ini kumpul di sini, nanti kalian yang bertugas untuk buat taman di bagian ini. Itu kan lebih bertanggung jawab. Maksudnya mereka tidak merasa, walaupun mereka bersalah, tapi setidaknya tidak membuat mereka terbiasa dengan hal seperti itu, dan tetap dibutuhkan, mereka itu tetap diakui keberadaannya dengan seperti walaupun mereka salah. Beda ketika mereka tidak datang disuruh berlutut. Itu tidak mendidik sekali ya, dan tidak ada tidak ada unsur positifnya bagi peserta didik. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Kadang Bapak Ibu, kata-kata yang kita lontarkan kepada anak-anak itu membuat luka. Ya, walaupun mungkin disampaikan dengan cara yang halus seperti itu. Contoh, ketika dia anak-anak membuat salah, tanya, kenapa kamu melakukan itu? Bapak kecewa sama kamu. Kata kecewa, jadi dia merasa bersalah seperti itu. Ya. Nah, yang berikut sebagai teman, posisi guru sebagai teman. Peserta didik akan turut pada guru tertentu saja dan akan bergantung pada guru tersebut. Kenapa demikian? Iya, karena dia merasa dekat dengan guru tertentu saja seperti itu. Nah, kadang Bapak Ibu ketika dia sudah ada di posisi itu, saking dekatnya malah melewati batas. Tidak keberadaan gurunya kadang tidak terlalu diinikan ya, seperti itu. Lanjut, posisi kontrol berikutnya, guru sebagai pemantau. Di sini guru sebagai pemantau dia lebih menekankan pada konsekuensi atas kesalahan yang mereka lakukan. Ini lebih ke sanksi ya. Betul, ada efeknya, tetapi itu tidak berlangsung untuk jangka panjang seperti itu. Dan posisi kontrol berikutnya yaitu guru sebagai manajer. Posisi kontrol ini adalah posisi paling ideal bagi seorang guru. Karena apa? Di sini siswa dibimbing. Dia menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dan ketika itu dia sudah temukan, dia kembali lagi dengan teman-temannya, dia merasa lebih kuat. Karena apa? Dia sudah tahu, oh ya, saya memang berbuat salah, tapi saya tahu untuk mengatasi masalah itu tadi apa yang harus saya lakukan. Sehingga dia tetap percaya diri lah seperti itu. Beda ketika kita langsung menghukumnya, apalagi di depan teman-temannya. Seperti itu, dia tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya, baik. Oke. Ini adalah keyakinan kelas yang pernah saya buat bersama siswa kelas 7A ya, pada saat di awal pertemuan kami. Nah, keyakinan kelas ini hanya terdiri dari beberapa poin saja, bukan berarti hanya 6 orang saja memberi suara, tidak. Tapi saya menyampaikan kira-kira agar suasana belajar kalian bisa aman dan menyenangkan itu kalian butuh kondisi belajar yang seperti apa? Seperti itu. Saya minta mereka untuk menuliskan jawabannya di kertas masing-masing. Kemudian itu disepakati kira-kira yang bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, ini yang dibuat dan ini akan ditempel di ruangan kelasnya. Baik, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, itu tadi tentang posisi kontrol seorang guru ya. Selanjutnya
Materi berikut tentang kebutuhan dasar yang harus dipenuhi akan disampaikan materi oleh Pak Yosi. Pada Pak Yosi, saya silakan. Baik, terima kasih Bu Mila. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Mila. Luar biasa terkait materi kebiasaan positif dan juga posisi kontrol guru ketika mengontrol siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Nah, ketika siswa melanggar aturan, kita harus tahu penyebabnya. Kenapa dia melanggar aturan? Kenapa dia datang terlambat? Kenapa dia malas ke sekolah? Kenapa di kelas dia ribut? Nah, ada 5 kebutuhan siswa yang mungkin tidak terpenuhi sehingga siswa itu melakukan pelanggaran. Kebutuhan pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini menyangkut kesehatan rumah dan juga makanan. Nah, mungkin siswa datang terlambat karena dia tidak makan, ya, atau mungkin kesehatannya terganggu, atau siswa tidak mengikuti pelajaran dengan baik di kelas, mengantuk karena mungkin dia di rumah tadi datang sarapannya tidak seperti biasanya, sehingga dia tidak konsentrasi mengikuti pelajaran. Nah, kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, siswa sering melakukan kesalahan karena mungkin juga kebutuhan kasih sayang atau rasa diterimanya tidak terpenuhi. Nah, misalnya dengan temannya, ya, sering dibully di kelas oleh teman-temannya karena yang memiliki kekurangan di kelas sehingga dia sering dibully. Nah, ini juga dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar, sehingga mungkin di kelas Bapak Ibu sering menemukan ada siswa yang ngelamun atau dan sebagainya karena dia tidak merasa diterima oleh teman-temannya di kelas. Dia tidak merasa bahwa dia ini bagian dari sekolah ini, bagian dari kelas ini, ataupun mungkin di rumah sering dihukum orang tuanya atau sering suruh bekerja yang berat-berat. Ya. Mungkin itu yang membuat dia stres pikiran sehingga dia merasa bahwa dia tidak ada kasih sayang, atau seperti yang kita lihat akhir-akhir ini bahwa dia mungkin terlahir dari keluarga yang broken home, ya, keluarga yang broken home, sehingga kasih sayang dari orang tua tidak sempurna, sehingga kadang dia mencari perhatian. Kebutuhan yang berikut yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Siswa sering melakukan kesalahan atau mencari perhatian karena mungkin dia butuh diakui, ya. Dia butuh diakui oleh keterampilan atau prestasi yang dia buat, ya. Mereka juga memiliki rasa harga diri, oleh karena itu mungkin dia butuh perhatian, sehingga kita guru semestinya memberikan dia perhatian atau memberikan dia penghargaan kepada apa yang telah dia lakukan. Kebutuhan yang berikut adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, anak-anak ini kan mereka sudah usia ini kan usia 14 tahun. Apalagi anak-anak di SMP ini usia dari 13 14 menuju usia 15, di mana mereka dari meninggalkan masa kanak-kanak menuju ke masa remaja. Nah, di usia ini kan mereka ada saja tindak tanduk mereka atau sikap mereka. Oleh karena itu kita guru paling tidak memahami kebutuhan akan pilihan ini. Pilihan di sini dalam hal bisa juga gaya belajar mereka. Ada siswa yang dengan mendengar saja dia mengerti, ada siswa yang dengan membaca dia mengerti, ada siswa dia dengan menyimak dia mengerti, ada siswa yang belajar sambil bermain dia mengerti. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang harus kita pahami atau harus dipenuhi oleh mereka, sehingga mereka juga punya keseimbangan dalam menjalankan kehidupan mereka sebagai peserta didik. Nah, kebutuhan yang berikut adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak usia 14-15 kan anak-anak usia di mana mereka bermain. Nah, mereka butuh kebebasan untuk berekspresi. Oleh karena itu mungkin di dalam pembelajaran kita menerapkan metode-metode bermain, misalnya seperti yang dilakukan oleh Bu Mila tadi di kegiatan ini, melakukan permainan-permainan kecil untuk merangsang motivasi atau merangsang daya ingat mereka,
konsentrasi mereka untuk mengikuti pelajaran. Nah ini kenapa siswa melakukan kesalahan, atau kenapa siswa sering melakukan kesalahan di kelas atau di sekolah. Nah, karena mungkin saja ada 5 kebutuhan ini, salah 1, salah 2, atau salah 3 dari kelimanya tidak terpenuhi, sehingga mereka lebih mencari perhatian atau kadang membuat onar di kelas atau di sekolah. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, tapi kita tidak boleh membiarkan masalah ini terlarut. Ya. Kita ditawarkan solusi untuk memperbaiki kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik yang melanggar aturan. Apa itu solusinya? Solusinya yaitu kita menggunakan segitiga restitusi, ya, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menstabilkan identitas, meyakinkan, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak membuat salah, kita harus menstabilkan identitas mereka dengan beberapa pertanyaan atau dengan beberapa pernyataan yang membuat identitas mereka tidak jatuh, ya, atau tetap stabil. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti demikian. Nah ini kan kita berusaha untuk menstabilkan identitas siswa atau peserta didik bahwa dulu juga Pak Guru seperti itu. Ya. Namun kita bisa menyelesaikannya. Nah, ketika dia merasa bersalah, kita menyampaikan bahwa memang kamu merasa, ya, berhak merasakan begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang berikut bilang. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada mereka, menurut kamu yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah? Kita tanyakan kepada mereka. Biarkan mereka sendiri yang menjawab. Biarkan mereka sendiri yang menemukan, oh ternyata yang saya lakukan tadi itu salah. Terus menanyakan keyakinan. Setelah validasi tindakan salah, kita menanyakan keyakinan. Kamu yakin ketika kamu melakukan hal tersebut, ya, apakah kamu diterima oleh teman-teman? Atau ketika kamu ke masyarakat, kamu diterima oleh masyarakat? Biarkan mereka merasa, merefleksikan bahwa apa yang mereka melakukan tadi itu salah, ya, dan tidak baik untuk banyak orang. Ya. Nah ini beberapa hal dalam 3 restitusi di mana kita menangani atau kita memperbaiki tindakan yang dilakukan oleh siswa yang salah baik di kelas maupun di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam kelas seperti yang Bu Mila katakan tadi bahwa hal kecil yang kita bisa lakukan di kelas agar dapat mengurangi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa, yaitu membuat keyakinan kelas. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Mila tadi. Keyakinan kelas ini dibuat bersama. Jadi diskusikan bersama-sama dan disepakati oleh bersama-sama. Sehingga kita, baik guru maupun peserta didik, memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Jadi jangan memberatkan bahwa oh ini guru yang buat. Tapi paling tidak kita lakukan bersama-sama, karena siswa juga merasa bahwa mereka bukan menjadi objek dari kesepakatan, tapi mereka adalah subjek. Nah, disinilah kita menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Contoh kesepakatan kelas seperti yang ditampilkan oleh Bu Mila tadi, kita sudah membuatnya di kelas. Saya juga demikian di pelajaran PJOK saya. Misalnya menggunakan pakaian olahraga lengkap selama mengikuti pelajaran, menggunakan kata-kata yang sopan selama pembelajaran, dan tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam pelajaran. Nah, ini contoh kesepakatan kelas yang telah kami sepakati bersama, dan puji Tuhan 1 minggu kemarin kami sepakati dan sudah kami jalani bersama, walaupun belum
100% berjalan baik, tapi paling tidak ada peningkatan. Dari 5 yang tidak menggunakan seragam olahraga lengkap, sekarang sudah kurang 2, kurang 3. Seperti itu. Ini saja hal yang bisa saya sampaikan. Nanti kami akan tampilkan video di mana kami berdiskusi bersama peserta didik untuk membuat keyakinan kelas dan juga menyelesaikan masalah ketika peserta didik melanggar atau peserta didik melakukan kesalahan terhadap keyakinan kelas. Silakan Bu Bila, ada tambahan. Halo. Hai. Hai. Halo. Kita goyang dulu ya. Ayo silakan berdiri. Sambil menunggu Pak Yosi akan menampilkan video contoh dari perumusan kesepakatan keyakinan kelas ya, keyakinan di kelas yang dibawa oleh Pak Yosi. Baik, silakan berdiri. Goyang betul ya? Dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas. Hei, 2 kali. Angkat tangan kanan, 1, 2, 3. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu. Goyang, 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 goyang. Hore! Goyang, 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 goyang. Hei. Baik Bapak Ibu. Sambil menunggu Pak Yosi menampilkan video tentang apa yang sudah dia buat di kelas, yaitu kesepakatan kelas ya, menjadi keyakinan dari kelas sehingga pada saat pembelajaran suasana kelas tetap menyenangkan dan anak-anak bisa meyakini itu sehingga ketika mereka berbuat kesalahan mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oh iya, saya ingin tambahkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Yosi tadi tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu penyelesaian masalah yang memang sangat dianjurkan karena ini bersifat personal dan peserta didik diarahkan untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Seperti itu, tanpa membuat dia harus merasa bersalah. Nah, sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya dia merasa lebih kuat. Nah, ketika saya melakukan kesalahan ini nanti, berarti saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Jadi tidak akan tindakannya itu tidak merugikan yang lain, seperti itu. Oke, baik, kayaknya ada masalah teknis ya Ibu, Bapak Ibu. Kita lanjut saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, Ibu Delvi silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apakah ada pengaruhnya dengan adanya kesepakatan yang diyakini sebagai keyakinan kelas tadi itu dengan penyelesaian masalah? Ya, sekian. Baik, terima kasih Bu Delvi atas pertanyaannya, di mana Bu Delvi menanyakan apakah dengan adanya keyakinan kelas tadi itu ada pengaruhnya terhadap masalah yang dihadapi, seperti itu. Ini kita langsung jawab ya Pak. Oke, baik. Jadi kalau ditanya ada pengaruhnya, yang jelas ada, seperti itu. Makanya di awal kita membuat keyakinan. Kenapa? Nah, dengan adanya keyakinan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan,
maka itu dikembalikan lagi ke kita. Yang kita yakin itu seperti apa sih? Apakah yang kita buat ini memang sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah menjadi keyakinan kita, sesuai dengan nilai-nilai yang memang diharapkan ada pada kita, seperti itu. Jadi disitulah gunanya kita perlu membuat keyakinan kelas, karena dengan demikian segala masalah bisa diselesaikan, karena itu dikembalikan lagi. Sebenarnya membuat keyakinan kelas ini adalah suatu tindakan yang paling kecil ya untuk lingkup sekolah dalam membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang positif seperti itu. Nah, idealnya ketika nanti untuk di kelasnya sudah, kita bisa membuatnya dalam lingkup yang lebih besar lagi, yaitu di lingkungan sekolah. Karena apa? Membuat keyakinan-keyakinan untuk lingkungan sekolah itu bisa membuat budaya positif betul-betul diterapkan. Nah, ketika budaya-budaya positif ini diterapkan, maka akan terjawablah apa yang menjadi tujuan dari pendidikan Indonesia, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Baik, mungkin mau ditambahkan Pak Yosi? Baik, terima kasih kepada Bu Devi. Terkait apa ada hubungan terkait keyakinan kelas dengan penyelesaian masalah. Nah, seperti yang kita lihat bersama tadi di slide ini, bahwa ada tiga cara dalam melakukan menyelesaikan masalah siswa, yaitu menggunakan solusi segitiga restitusi. Nah, ketika peserta didik melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, kita semua Bapak Ibu guru bisa menggunakan metode ini dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita bisa menanyakan kepada mereka terkait masalah mereka lakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita validasi dulu tindakannya, terus kita stabilkan dulu identitasnya, dan yang terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah itu punya hubungan. Terima kasih Bu Devi. Baik, sampai sini mungkin masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Oh iya, mau cek nih, masih on tidak ini? Semut dan gajah. Semut itu bagaimana Bapak Ibu? Kecil ya, kecil. Kalau gajah? Besar. Oke. Nah, permainannya kalau saya sebut gajah, Bapak Ibu jawabnya kecil. Gajah besar. Tetapi ini ya, geraknya kecil. Gajah itu kan besar. Kalian bukan besar, tetapi geraknya kecil. Itu juga sebaliknya ya. Kalau saya bilang semut besar, kecil. Gajah yang besar. Maaf. Ulang dulu, semut besar. Semut kecil. Gajah besar. Tapi tangannya begini. Gajah besar. Nah, semut kecil. Seperti itu. Konsentrasi. Semut gajah. Kita ulang dulu deh. Kalau semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Oke. Semut gajah. Tangannya besar. Semut kecil. Kayak gitu. Gajah. Semut kecil. Semut gajah.
Semut. Semut gajah, semut besar, besar gajah. Semut gajah, gajah. Semut gajah. Kecil, besar. Ini besar. Paling semangat. Semut gajah. Besar. Besar ya. Baik. Sedap semua. Oke, mari kita tertawa. Nanti kalau saya bilang mari kita tertawanya Mari kita tertawa. Tepuk tangan dulu. Baik. Bapak Ibu dan rekan sekalian, ini adalah video tentang penerapan segitiga restitusi ya, bagian dari budaya positif yang dibuat oleh guru hebat SMP 2 Pak Yosi. Kembali. Tidak. Selamat ya. Apa kabar? Baik, Pak. Tidak tahu. Apa? Ada polisi mana? Pak. 30. Saya senang sekali bisa terlibat dalam praktek penerapan segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah-masalah seperti Baik Bapak Ibu, itu tadi video singkat tentang penerapan segitiga restitusi, dan juga ada testimoni dari peserta didik kita yang sudah ditangani masalahnya melalui penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru serta anak-anak sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk membersamai kami dalam pengibasan tentang budaya positif ini. Selanjutnya, sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, guru SMP Negeri 2 Komodo. Saya senang sekali telah mengikuti materi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Setia Karmila dan Pak Yohanes Eusebius Laba, CGP
angkatan kelima Manggarai Barat. Saya mengikuti materi budaya positif sehingga saya bisa menangani masalah yang dihadapi dalam lingkungan sekolah. Bulan, saya dari kelas 7A. Saya senang sekali dengan adanya keyakinan kelas, karena dengan adanya keyakinan kelas, saya bisa lebih disiplin.